Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sumur Zam-Zam yang menjadi sumber air penduduk Makkah dan jamaah haji, hilang, tertimbun, tak berbekas, ditelan waktu selama berabad-abad. Tapi, akhirnya sumur itu ditemukan kembali, lewat sebuah mimpi kakek Nabi Muhammad. Dulu, kota Makkah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Namun ketika mereka diserang oleh kabilah Kinanah dan Huza'ah, mereka terusir. Sebelum pergi, mereka menimbun sumur Zam-Zam, sumber air utama di Makkah. Ratusan tahun kemudian, sumur itu hilang, tanahnya rata, tak ada tanda-tandanya. Sementara itu, ada seorang pria dari Quraisy bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, punya tanggung jawab besar, menyediakan air dan menjamu para jamaah haji. Tapi, tak ada sumur di Makkah, air harus didatangkan dari luar kota, berat, mahal, dan melelahkan. Abdul Muthalib pun berdoa, memohon pada Allah agar diberi petunjuk. Hingga suatu malam, ketika beliau tidur di Hijr Ismail, ia bermimpi. Seseorang berkata, "Galilah Taibah." Abdul Muthalib bingung dan bertanya, "Apa itu Taibah?" Tapi orang itu malah menghilang. Malam berikutnya, "Galilah Birroh," lalu malam ketiga, "Galilah Madnunah," masih tak ada jawaban jelas. Hingga malam keempat, mimpi itu kembali. Namun kali ini lebih terang, seseorang berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Orang itu menjawab, "Air yang tak pernah kering dan tak pernah meluap, berada di antara darah dan kotoran, di paruh gagak yang tuli, dan di sarang semut." Keesokan harinya, Abdul Muthalib dan putranya, Harits, menuju lokasi itu, tempat yang sering digunakan untuk penyembelihan kurban, dekat dua berhala, Isaf dan Nailah. Tepat seperti dalam mimpi, ada sarang semut dan burung gagak sedang mematuk tanah. Mereka mulai menggali, hari demi hari, hingga akhirnya, dinding sumur muncul, dan airnya mulai terlihat. Dan lebih dari itu, di dalam sumur, ada dua patung rusa emas, pedang, dan perisai. Abdul Muthalib berseru, "Allahu Akbar, inilah sumur Ismail." Orang Quraisy berkumpul, mengklaim bahwa sumur itu harus milik semua kabilah. Tapi Abdul Muthalib menolaknya, "Ini adalah karunia dari Allah untukku, yang diberikan langsung melalui mimpiku." Sejak hari itu, sumur Zam-Zam kembali mengalir, dan Abdul Muthalib bisa menjalankan amanahnya, menyediakan air untuk tamu Allah. Jika kamu suka kisah inspiratif, seperti kisah ini, jangan lupa like, komen Allahu Akbar, dan share. Subscribe agar tak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.